Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa dan siswi SMK Tarunajaya Prawira Tuban yang saya banggakan, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kita untuk bermuwajahah di dalam rangka thalabul ilmu, pembelajaran daring melalui link YouTube di SMK Tarunajaya Prawira Tuban, insyaallah dalam kondisi sehat walafiat. Sholawat serta salam kita sanjungkan ke haribaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang benar, yaitu ad-dinul Islam. Insyaallah nanti kita akan diberikan syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Anak-anakku yang ada di rumah, yang sedang menyimak pembelajaran pada pagi hari ini, pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 12. Mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan dengan iringan doa ini kita semuanya insyaallah di dalam menerima pembelajaran apapun, utamanya pembelajaran agama Islam ini, insyaallah bisa menerimanya dengan enak, menerimanya dengan mudah, dan mudah-mudahan juga bisa ditindaklanjuti dalam kehidupan ibadah sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku semuanya, sekarang sudah memasuki bab 9 yang membahas tentang meyakini qadha dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini merupakan rukun iman yang terakhir dan kita sesuaikan dengan jenjang yang kalian hadapi. Sekarang sudah masuk semester 6, berarti pembelajaran kali ini tentang keimanan yang ke-6, yaitu tentang qadha dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebelum dijelaskan, ada baiknya kita bacakan dulu kompetensi dasarnya, yaitu 1.26 meyakini qadha dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan 2.26 bersikap optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi beriman kepada qadha dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, disimak baik-baik anak-anak. Ringkasan materinya, segala yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari penciptaan sejak zaman azali sampai dengan nanti kehancuran seluruh alam. Semua terjadi atas kehendaknya. Kehendak Allah sering kita sebut dengan qadha dan qadar. Manusia wajib mengimani adanya qadha dan qadar. Beriman kepada qadha dan qadar adalah merupakan rukun iman yang ke-6. Adanya qadar dan qadar
tidak lantas membuat manusia hanya pasrah terhadap ketentuannya saja, akan tetapi manusia harus tetap berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimanakah wujud keimanan terhadap qada dan qadar itu? Ya. Baik, kita simak dan kita pelajari materi berikut ini dengan baik. Ya. Definisi qada dan qadar. Kita masuk pada definisi qada dulu ya. Definisi qada menurut bahasa, qada berarti hukum, perintah, peraturan, dan ketetapan. Sedangkan menurut istilahnya, qada berarti segala bentuk ketetapan Allah kepada semua makhluknya sejak zaman azali, di zaman dulu ya. Zaman azali adalah zaman sebelum segala sesuatu diciptakan. Salah satu contoh qada itu adalah masalah kelahiran, masalah kematian, ya, kelahiran dan kematian manusia. Setiap manusia yang dilahirkan dan dimatikan telah tercantum dalam qadanya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah yang termaktub di dalam surah Yasin, khususnya ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia, ya. Kun fayakun itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah Allah berkehendak, maka jadilah. Kemudian definisi qadar. Menurut bahasa, qadar artinya ukuran atau kadar. Adapun secara istilahnya, qadar berarti perwujudan dan dari qada Allah terhadap semua makhluk dalam ukuran tertentu sesuai dengan iradahnya. Qadar dapat diartikan sebagai pelaksanaan dari qada yang telah direncanakan oleh Allah. Qadar itu juga bisa disebut dengan takdir. Qada dan qadar adalah qada dan qadar atau takdir itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Apa sih takdir mubrom dan takdir mu'allaq itu? Takdir mubrom secara etimologi berarti ketentuan yang telah diputuskan dan tak dapat dielakkan. Kemudian secara terminologinya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan atau diputuskan dan pasti itu terjadi, yang tidak bisa dirubah lagi, ya, dan harus kita terima dengan ikhlas. Apa contohnya? Kelahiran, kematian seseorang, kemudian jenis kelamin, kemudian terjadinya hari kiamat. Semuanya itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, hamba Allah, tinggal menerima apa yang menjadi takdirnya. Ya. Di sini ada jenis kelamin sudah ditentukan, sudah dinaskan oleh Allah, yaitu jangan dirubah-rubah. Ya, kita harus menerima dengan sebagai kodratnya laki-laki bagaimana, sebagai kodratnya perempuan itu bagaimana. Ya, jangan dirubah-rubah. Ya. Nah, dengan merubah seperti itu, ya, menjadi kodratnya, itu sangat dosa besar sekali. Sangat besar dosanya. Makanya hati-hati, jangan lantas dengan dalih menjaga penampilan atau mungkin karena
public figure dan lain sebagainya, ya, itu semuanya tidak ada jaminan untuk di sana. Makanya hati-hati, kita terima kodratnya kita sebagai perempuan ya selamanya perempuan, sebagai laki-laki ya selamanya laki-laki, ya. Dan kemudian hari kiamat juga itu juga merupakan rahasia Allah. Kapan itu terjadi? Wallahu alam. Tetap terjadi, tapi kita tidak tidak mengetahui kapan terjadi. Jangankan kita manusia ya, Rasulullah SAW aja tidak diberikan pengetahuan untuk mengetahui kapan itu datangnya kiamat. Halo, apalagi kita manusia biasa. Gitu. Cuman Allah sudah menunjukkan banyak hal tentang tanda-tandanya untuk menuju ke hari akhir. Makanya kita bersiap-siap untuk berlomba-lomba ya, fastabiqul khairat, untuk mengumpulkan bahan-bahan, mengumpulkan bekal untuk menuju ke akhirat nanti. Ya, itu mubrom dan pasti itu terjadi, tidak bisa dielakkan, tidak bisa dirubah. Ya. Nah, kemudian sebaliknya takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq secara bahasa berarti ketentuan yang digantungkan atau dikaitkan. Sedangkan secara istilahnya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang masih ada kemungkinan untuk bentuk berubah dengan ikhtiar dan tawakal yang sungguh-sungguh dari manusia. Apa sih contohnya? Misalnya kaya atau miskin. Kepingin kaya ya kita harus bekerja keras, ya, bekerja keras, bekerja yang tekun supaya menghasilkan banyak hal, ya. Kita harus pokoknya kalau ingin kaya, mendapatkan uang banyak, kita harus kerja keras. Jangan langsung dengan jalan pintas. Jangan mengatakan jalan pintas dianggap pantas gitu, jangan, ya. Pengen kaya ya harus bekerja, tidak harus menggunakan fasilitas sekalipun itu adalah memang ada kenyataannya, tapi itu adalah karena syaitan. Dengan keberhasilannya, misalnya kita meminta sesuatunya itu selain kepada Allah, itu adalah karena syaitan. Kita tuh dibantu syaitan, kita nggak merasakan gitu. Naudzubillah ya, semua naudzubillah. Kita kerja keras, dapat hasil, yang penting halal. Yang penting halal. Berapapun penghasilan yang kita dapatkan, yang penting itu adalah halal. Hasil kerja halal, insya Allah nanti hasilnya atau rezeki yang kita dapatkan, insya Allah barokah. Kemudian pandai atau bodoh, kepingin pandai ya kita belajar dengan tekun, ya, rajin belajarnya. Kepingin lulus ya kita harus belajar, jangan mengandalkan dukun, ya. Kalau dulu ujian masih memakai pensil 2B, banyak sekali usaha-usaha mereka untuk membawa pensil itu ke dukun, ke kiai. Supaya apa? Supaya pada saat mengerjakannya itu dianggap itu adalah tepat. Ya, jangan seperti itu. Berarti kalian tetap dianggap menduakan Gusti Allah. Ya, jadi kita bagaimanapun memintanya kepada Allah, jangan meminta kepada mereka-mereka itu. Kecuali kalau kita sakit. Ya, kita sakit pun tetap usaha kita untuk berobat ke dokter, tapi bukan semata-mata dokter itu yang menyembuhkan, tidak. Ya, tidak. Dokter itu manusia biasa. Dokter itu adalah sebagai perantara yang dipercaya oleh Allah untuk membantu. Nah, ya, untuk membantu proses penyembuhan. Tapi tetap kita bersandar kepada Allah, ya. Tetap kita bersandar kepada Allah. Berarti Allah yang menyembuhkan melalui tangan dokter tersebut. Nah gitu, ya. Jangan mengatakan juga gara-gara saya berobat di dokter tersebut saya sudah sembuh.
gara-gara saya minum obat di apotek sana atau mungkin obat apa, makanya saya sembuh. Tidak, semuanya itu adalah sebagai perantara. Tapi ketentuan sepenuhnya adalah Allah yang menentukan untuk sembuh atau tidaknya penyakit seseorang. Ya. Kemudian satu hal, kepingin mendapatkan ilmu agama yang banyak, kepingin bisa ngaji, membaca Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran itu dibakar terus diminum sehingga kita langsung bisa, mustahil itu. Ya, usaha kita adalah untuk belajar dengan tekun, telaten. Ya, dan kalau sudah bisa membaca Al-Quran, ya wajib untuk terus dibaca. Nanti kalau hanya sekedar belajar saja, kemudian bisa terus tidak dibaca, lupa nanti, gitu. Ya, makanya kalau kita mau belajar Al-Quran, langsung ke kiai, ustadz atau ustadzah untuk bisa membantu kita mengenali huruf-huruf hijaiyah, dan nanti kita juga akan dituntun untuk membaca Al-Qur'annya. Atau mungkin bisa usaha melalui buku-buku, sekarang udah banyak ya, sudah banyak sekali media-media yang tujuannya memang untuk menuntun kita supaya bisa kita membaca Al-Qur'an. Kalau kita secara langsung aja bisa melalui Iqra, itu juga bagus itu. Ya, Iqra juga bagus. Ya, jadi usaha apapun dah, yang penting pokoknya tujuannya kita tercapai. Nah, itu adalah takdir mu'alaq. Jadi harus melalui usaha dulu dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau misalnya kita sudah usaha, tapi ternyata Gusti Allah masih belum mengabulkan, mengizinkan, ya kita ambil hikmahnya saja. Ya, contohnya kalau kita kepingin kaya, kita sudah bekerja keras, ternyata Gusti Allah masih memberikan rezeki yang biasa gitu aja. Ya, kita harus mengambil hikmah dari masalah tersebut. Nanti misalnya dikabulkan oleh Gusti Allah, misalnya kita diberikan rezeki yang berlimpah, siapa tahu di situ nanti akan timbul kesombongan dari orang tersebut. Nah, makanya Allah lebih paham dengan masalah itu, sehingga Allah mendingan gak usah dikabulno wae, nanti malah menjadi sombong. Lah, itu seperti itu gambarannya. Oke ya, kita lanjutkan. Sekarang iman kepada qada qadar ya. Keimanan seorang hamba tidak akan sempurna apabila tidak mengimani seluruh rukun iman yang berjumlah 6 itu. Saya kira anak-anak sudah hafal banget ya, sudah di luar kepala masalah rukun iman, rukun Islam gitu ya. Qada dan qadar Allah merupakan hal yang harus kita imani keberadaannya. Iman kepada qada dan qadar itu meliputi 3 hal, yaitu percaya bahwa Allah yang menciptakan semua makhluk dengan kekuasaannya, qudrat, ya. Kemudian kehendaknya itu iradah, dan kebijaksananya yaitu hikmah, ya. Sesuai dalam surat Al-Furqan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, ya Allah ya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Ya. Dan kita lanjutkan. Percaya terhadap hukum Allah, mempunyai hukum dan sunnah dalam menciptakan makhluknya.
Ya, hukum dan sunnah. Hukum ini berlaku sepanjang masa dan tidak akan berubah-ubah. Di dalam surat Al-Fath dijelaskan ya, khususnya di ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Ya, sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu. Ya, dalam surah Al-Fath sudah dijelaskan di situ. Kemudian dilanjutkan, mempercayai bahwa Allah yang menentukan hasil akhir dari segala usaha keras yang dilakukan manusia. Sehingga hanya kepada Allah sajalah tempat kita untuk berserah diri. Manusia itu boleh berencana, ya, merencanakan macam-macam silakan, monggo. Tapi kita harus menyadari bahwa hasil akhirnya nanti tetap Allah lah yang menentukannya. Ya. Di dalam surat Yusuf sudah dijelaskan ayat 67 itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wa idkhulu min abwabin mutafarriqah. Wa ma ughni 'ankum minallahi min syai'. Inil hukmu illa lillah. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Artinya, dan Yakub berkata, hai anak-anakku, janganlah kalian bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, tapi masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlainan. Namun demikian, aku tiada dapat melepaskan kalian barang sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanya lah aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal untuk berserah diri. Ya, kalau kita membahas masalah Allah, manusia itu berencana, tapi Allah yang menentukan, ya. Dalam hadis juga ada al-insanu bitafkir wallah bitakdir, ya. Jadi kita hanya bisa merencanakan saja, tapi penentunya adalah tetap Allah yang menakdirkannya, gitu ya. Demikian anak-anak yang bisa boleh sampaikan. Mudah-mudahan ini ada guna dan manfaatnya. Kali ini ini tidak ada tugas. Insya Allah minggu depan dilanjut lagi untuk pertemuan yang kedua dengan pembahasan dengan judul yang sama. Karena ini harus kita mengambil 2 kali pertemuan, dan insya Allah boleh lagi yang akan menyampaikan. Mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.